Ya, apa maksudnya? Allah tuliskan semua yang akan terjadi itu sudah ada, garis letaknya di Lauh Mahfuz itu. Salah satu hikmahnya adalah apabila kita berusaha keras, kemudian berjaya dengan usaha kita, menjadi orang yang paling sukses, paling kaya, paling berprestasi, paling berjasa, paling banyak sedekah. Kita tidak boleh bertepuk dada, Bu. Tidak boleh bertepuk dada, berbangga diri, membanggakan diri. Tapi justru harus sujud, merunduk, dan sujud syukur, bersyukur pada Allah. Kenapa? Udah ada tertulis di langit bahwa kita juga bakal sukses, bakal sedekah banyak gitu. Sebelum kita sedekah udah ada tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada. Jadi ketika sukses, berjaya, dengan usaha dan ikhtiar yang luar biasa tadi, jangan sampai kita berbangga diri, bertepuk dada karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebaliknya apabila kita ini sudah berusaha keras ini jungkir balik, siang dipakai malam, malam dipakai siang ya, kaki dipakai kepala, udah jungkir balik istilahnya. Tapi meleset, bahkan jadi bangkrut, bukan hanya nggak berhasil, tapi malah bangkrut. Yang ada juga kejual. Juga jangan putus asa. Kenapa? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Kembali pada Allah, jangan sampai berputus asa. Kan ada ya Bu ya, orang yang ditimpa musibah terus bertubi-tubi gitu. Sampai menjerit pun udah nggak keluar suara karena begitu dahsyatnya, begitu hebatnya ini rangkaian musibah yang terus bertubi-tubi itu. Nah, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Inna nasrullah qarib. Sungguhnya pertolongan Allah adalah dekat. Dan itu semua juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum kejadian musibah itu terjadi sudah tertulis begitu. Jadi qada itu ketentuan Allah yang sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Dan takdir, nah itu kejadian sudah terjadi, kita bisa saksikan itu takdir atau qadar. Ya begitu ya. Kemarin mohon maaf ada ibu yang bertanya masa takdir itu sepertinya saya belum sempat tuntaskan. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang. Fi makna kalimat tauhid, tauhid. Fi pada makna itu arti pada atau dalam makna arti ya Bu ya, arti atau makna sama ya, udah jadi bahasa Indonesia. Kalimat itu kata. Kalimat itu kata. Jangan kita artikan kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, ada predikat, itu yang kalimat. Tapi kalau kalimat ini kita artikan kata, artinya kata. Tauhid apa tauhid? Tauhid artinya pengesaan. Pengesaan. Nah, tauhid pengesaan. Wa makna la ilaha illallah, makna tadi sudah ya, la ilaha illallah, la tidak ada ilaha. Ilaha itu sembahan. Sembahan illallah, ilah kecuali Allah. Apa maksudnya ini kalimat ini? Maksudnya, la tidak ada ma'budah yang disembah. Ini isim maf'ul ya, dari abada ya'budu ma'budun, ma'bud ya, yang belajar Torah sambil kita mulai ini isim maf'ul, ma'budun yang disembah. Yang disembah. Dihakin dengan hak. Hak itu apa maksudnya? Dengan benar, sesuai dengan haknya. Haknya diberikan sepenuhnya, itu hak ya. Hak. Fil wujudi, di dalam wujud. Arab. Di pada wujud, dalam wujud keberadaan ila Allah, kecuali Allah. Ya, ini tauhid seperti ini. Tidak ada ilah sesembahan yang kita sembah kecuali Allah. Namun dalam konteksnya kita kadang lebih memproteskan nafsu kita ya, keinginan kita dibandingkan memenuhi hak-hak Allah. Di antaranya apa?
Di antaranya waktunya sholat, kita lebih asik dengan kesenangan kita. Itu juga memprioritaskan apa yang sebenarnya tidak prioritas. Kecuali memang kalau darurat ya Bu ya. Kalau darurat boleh. Waktunya sholat, tiba-tiba ada yang misalnya di depan jalan kecelakaan, kita tolong dulu itu. Kita tolong dulu karena berdarah-darah. Kemudian kita bawa ke rumah sakit. Kita urus di situ, telepon keluarganya. Kemudian tunggu sampai keluarganya datang. Misalnya begitu ya. Sampai sholatnya telat. Mestinya zuhur jam 3 itu udah selesai, ini jam 4 belum zuhur misalnya, karena darurat sekali. Itu nggak apa-apa yang seperti itu. Dalam keadaan darurat nggak apa-apa. Tapi kalau waktu zuhur, adzan, masih asik nonton sinetron misalnya ya, karena ini serinya ini kalau nggak dituntaskan nanti jadi penasaran misalnya. Ini kita sudah lebih mengutamakan, memprioritaskan hawa nafsu kita, keinginan kita daripada Allah dalam praktik seperti itu. Jadi, Maaf Ustadz, bisa di-mute nggak Ustadz ya? Ada suara-suara yang masuk gitu Ustadz, jadi nggak bening. Yang selatu. Maaf. Ya, mohon maaf ya. Kita lanjut. Jadi, la ilaha illallah ini harus terus kita asah terus, kita perbaiki terus ya. Kita perbaiki terus dari waktu ke waktu. Karena ini pelajaran yang nggak selesai, maksudnya selama umur kita masih la ilaha illallah ini harus terus kita perbaiki terus, kita perbaiki terus ya. Ya begitu ya. La ilaha illallah mengesahkan Allah. Tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Terkadang juga begitu ketika dalam posisi sebagai karyawan, pekerja, pegawai, dikejar target ini, ditunggu oleh atasan nih, laporan harus selesai hari ini, maghrib ditunggu, sampai asar udah nggak sampai sempat gitu ya. Kadang-kadang begitu, karena dasarnya pekerjaan itu ya. Nah, begitu. Yang seperti ini harus banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Ya, harus banyak istighfar, mohon ampun. Nanti ketika sudah selesai itu, karena memang sudah darurat sekali. Sampai akhirnya sholat itu mestinya asar sampai 5:30 sudah selesai, ya itu asarnya jam 6 misalnya. Sudah jelang maghrib. Ya ini mesti banyak istighfar gara-gara sesuatu yang kita dituntut oleh perusahaan, oleh atasan yang memang sangat mendesak sekali menurut ukuran perusahaan. Ya. Tapi begitu. Jadi ketika kita mengutamakan Allah, memang harus terus dilatih ini Bu ya. Mengutamakan Allah dulu, Allah yang paling utama, Allah yang paling prioritas. Nanti lama-lama sudah terbiasa. Lama-lama terbiasa gimana? Terbiasa, jadi yang lain itu mandek. Ya. Yang lain itu mandek. Maksudnya mandek gimana? Nggak ada aktivitas lain ketika kita belum selesaikan kewajiban kita terlebih dahulu pada Allah. Yang lain mandek, nggak akan bisa ganggu. Nah ini kalau sudah sampai makom ini luar biasa ya. Yang lain nggak bisa ganggu. Namun kadang kita dalam posisi karyawan masih bisa diganggu ini ya. Jadi waktunya sholat sampai terlantar gitu gara dikejar target yang ini harus mohon maaf, banyak mohon ampun pada Allah atas kelemahan kita ini sebagai hamba ya. Ya baik. Nah, ini juga bagi orang yang buka warung juga sama ya Bu. Buka warung, buka toko ini hati-hati banget. Ini banyak sekali kejadian dan sangat sering. Dan ini sini jebakan iblis sebetulnya Bu. Ketika azan gitu, azan zuhur jam 12. Lengang toko itu nggak ada yang datang. Tunggu barangkali nanti jam 1 ada yang tamu datang. Jam 1 nggak ada. Tunggu lagi, tapi belum sholat itu, masih nunggu tamu yang datang. Gitu, jelang 10 menit menjelang adzan asar itu tamu itu berada terus, datang terus. Sampai adzan asar itu tamu itu nggak selesai yang datang itu. Sampai kita telat asar. Kenapa? Karena di awal kita, mohon maaf ya, mundur-mundur sampai kemudian akhir, dan di akhir di situ. Itu jebakan iblis seperti itu. Menjelang habis waktu, tamu itu banyak sampai kemudian habis waktu zuhur. Sering sekali pedagang banyak yang terjebak di posisi seperti ini. Sangat banyak sekali. Hati-hati. Ya baik. Kita lanjutkan materi kita hari ini.
Baru, ya tadi juga baru ya yang atasnya. Fi alamatil bulugi. Fi alamatil bulugi. Ya, tapi sebelum masuk sini adakah yang mau disampaikan? Ada unek-unek Bu sebelum masuk tanda-tanda balik ini? Tanda-tanda balik. Ya, mau tanya bentar dulu Ustaz. Ya, silakan ya. Assalamualaikum. Jadi ketika kita mau memaknai kata la ilaha illallah tadi, bagusnya tiada Tuhan kecuali Allah atau tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mana yang bagus memaknainya? Ya, kalau maknanya seperti ini ya, lama Buddha, tidak ada yang layak atau berhak disembah ya. Ilallah dalam memaknai la ilaha illallah. Sesuai ini kalimatnya yang tertulis ini ya. Lama Buddha bihakin. Lama Buddha. Tidak ada yang layak disembah. Bihakin dengan hak ilallah kecuali Allah. Ya makna la ilaha illallah seperti itu. Seperti ini. Ya. Ya, ketika kita belajar dari kecil dulu kan orang tua kita mengajarkan tiada Tuhan kecuali Allah. Iya. Ya. Tapi setelah kita lihat kan artinya ada lama muda. Jadi yang bagus itu kita menerjemahkan itu pakai tidak ada yang berhak disembah. Iya, karena ilah itu artinya sembahan ya Bu. Ilah itu artinya sembahan. Cuma dalam bahasa Indonesia kan diartikan Tuhan ya, disederhanakan dalam Tuhan. La ilaha tidak ada Tuhan. Ya arti sebenarnya kan ma'budah, tidak ada yang layak disembah ya dalam makna. Kalau ilah sendiri artinya sesembahan. Kalau ilah itu makna katanya sesembahan. Ilaha itu sesembahan. Lebih pasnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia sesembahan ilah. Tapi kan dari kecil diartikan Tuhan ya, kita ya akhirnya ya itu mirip-mirip, ya nggak apa-apa ya, sama ya hampir sama, tapi ada beda sedikit, ya nggak apa-apa ya, artinya proses dalam belajar seperti ini. Syukran. Ya Bu, baik. Ada yang lain yang masih yang mengganjal? Tidak ya Bu ya, baik kita lanjut. Di alamatil buluk, apa itu buluk? Balik ya, balik apa? Sampai. Balago ya blugu itu baiknya sampai apa? Sampai umur apa? Umur yang dia dibebani oleh hukum, artinya mukhalaf. Kalau anak-anak itu dia nangis seharian, bikin kesel orang tuanya, tidak dicatat dosa ya Bu ya, anak itu masih suci ya, perbuatannya tidak mencatatkan dosa, tapi juga tidak mencatatkan pahala ketika dia rajin puasa, sholat itu ketika masih belum balik ya. Terus manfaatnya apa kalau dia puasa, kita ajarin puasa ya, supaya nanti terbiasa. Begitu balik dia udah tidak perlu disuruh-suruh lagi, dari kecil kita usahakan. Kita ajari dia untuk menjalankan ibadah, kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan nanti ketika dia balik. Jadi ajar puasa dari kecil. Walaupun tidak mencatatkan pahala ya Bu ya, karena apa? Belum balik dia. Begitu pula ketika dia memecahkan piring, kemudian mencoret-coret dinding dengan lipstik Ibu ya, lipstik baru, ini baru beli Mama, dipakai coret-coret dinding ya, habis lipstik itu. Dikira sepeda. Enggak, dia tidak mencatat dosa. Kalau tidak mencatatkan dosa, bagaimana kita bisa marah-marah kepada anak yang tidak berdosa ini? Ayo kita pikir Bu. Ayo kita pikir, Allah aja tidak mencatatkan dosa kepada ini anak, kenapa kita marah-marah, jengkel-jengkel, gara-gara lipstik kita dipakai coret-coret dinding. Yo. Kayak gitu ya, introspeksi diri kita sebagai orang tua. Ya, tapi tetap harus diberikan pengertian, tapi tidak perlu marah-marah, begitu maksudnya ya. Tidak perlu marah-marah, apalagi sampai sampai jewer nyubit gitu ya, ini waduh pelanggaran sebagai orang tua, walaupun kadang kebas banget ini sama anak ini ya. Akhirnya nyubit juga ya, kita kalau sudah kejadian seperti itu mesti banyak istighfar kita sebagai orang tua. Ya Allah, saya ini orang tua kurang ilmu, kurang paham bagaimana cara memperlakukan anak, mohon ampun sama Allah, istighfar. Jadi dari tangan ini nyubit, mukul, jewer misalnya ya.
nanti setelah minta ampun sama Allah, minta maaf juga kepada anak. Nah, maafkan mama ya, nak, maafkan mama ya. Kita rangkul, kita peluk gitu. Jadi kalau kita nangis, dia juga akan ngerasa, ini mama ini benar ini menyesal begitu ya. Kenapa perlu seperti itu? Karena tangan kita, tangan kasar kita itu Bu, yang sampai kepada anak kita yang masih kecil itu daya ingatnya itu sampai tua ingat loh Bu itu. Dulu saya umur 3 tahun tuh masih, misalnya gitu si anak itu. Dijewer ibu saya sampai merah sakit, itu keingat tuh sampai tua itu. Si anak ini kecil sampai tua ingat. Jadi tangan kasar, tangan keras ibunya, orang tuanya itu akan teringat terus sampai tua. Makanya hati-hatiin ke anak. Kalau makin sering kita ini perlakukan dengan cara kasar seperti itu, jangan heran ketika nanti dalam posisi orang tua sudah lemah, mandi harus dimandikan, kemudian makan harus disuapi. Anak ini nyuapinya dengan cara kasar. Ini jangan disalahkan. Dia sedang belajar dari orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu kasar tangannya. Dia ketika mengurus orang tuanya, ketika orang tuanya sudah sepuh, sudah tidak bisa mandiri, perlu disuapi, perlu dimandikan, perlu dipakaikan baju, dia memakaikannya dengan kasar. Nah, itu kita mesti istighfar lagi kalau dalam posisi gitu seperti itu. Ketika kita udah sepuh ya Bu ya, ini anak kok nuntun orang tua dengan cara kasar ini. Bisa jadi dulu juga kita pernah kasar atau bahkan sering kasar kepada anak kita. Ya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Alamatul bulugi, alamat tanda-tanda ya, alamat. Alamat rumah berarti apa? Ya tanda rumah, tanda yang dimiliki rumah itu yang tidak dimiliki oleh rumah-rumah yang lain itu alamat rumah. Tanda-tanda aslinya. Bulugu itu balik. Salasun 3. Apa itu tanda balik? Tamamu sempurna. Tamam sempurna. Khamsa 5. Asrota sana. Asrota itu 10. 10 tambah 5 maksudnya 15 ya ini. Ini jadi satu kata. Khamsata asrota 15. Sanata tahun. Fit zakari wal unsa. Zakar itu laki-laki, unsa perempuan. Jadi yang pertama tamam usia sampai 15 tahun. Baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, tanda yang kedua, dia belum 15 tahun, Pak. Dia belum 15 tahun, Bu. Tapi sudah ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Nah, mimpi basah. Fit zakari wal unsa litis isinina. Ya, ketika mimpi basahnya itu umur 9 tahun nih. Nah, dia juga sudah balik. Ya. Mimpi basah ketika usia 9 tahun. Kalau usia 10 tahun mimpi basah, ya sama ya, mulai dari 9 tahun maksudnya. 9 tahun. Mulai 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, ya itu mimpi basah. Kalau bagaimana kalau 14 tahun belum mimpi basah, ditunggu. Tunggu sampai kapan? Sampai 15 tahun. Nah, kalau sudah 15 tahun, walaupun dia belum mimpi basah, nah dia sudah dihukumi balik. Balik dari umur, bukan dari ikhtilam atau mimpi basah. Kemudian yang ketiga, wal haidu haid. Haid fil unsa. Perempuan ya Bu ya, ini anak perempuan. Litis ini usia 9 tahun. Sini tahun. Ya, tahun. Ya, tanda-tanda balik ini. Tanda-tanda balik. Tapi nanti di hadis kita bisa temukan juga tanda balik. Tanda balik bagi orang non-muslim, tanda balik ya bagi non-muslim yang kita tidak bisa terapkan ini alamat balik ini bagi kita sebagai muslim. Tapi nanti ada kalau bagi orang yang non-muslim, tanda balik bagi orang yang mohon maaf ya di luar Islam itu kemaluannya sudah tumbuh rambut. Nah itu ya ini tapi kita tidak bahas di sini.
itu tanda balik untuk orang kafir. Kita tidak bahas di sini. Ini khusus untuk orang Islam nih. Ya, untuk hukum untuk orang Islam yang di sini. Ya, tapi kalau nanti ini enggak Islam ini, bagaimana kita bisa menentukan ini sudah balik atau belum? Ya, dari kemaluannya udah tumbuh rambut atau belum. Nah, begitu. Baik, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Anak saya kan umurnya 11 tahun ya, laki-laki. Terus Ya. kan bertanya kalau dari bulunya kemaluannya belum tumbuh, itu kan dari udah mandi basah apa belum gitu kan? Kayak udah mimpi basah gitu ya maksudnya. Ya. Nah itu anak itu bertanya mimpi basah itu apa gitu. Jadi saya bingung jawabnya Pak Ustadz. Iya, baik. Ini memang perlu giat untuk bisa menyampaikan. Iya, perlu giat untuk bisa menyampaikan ini. Karena anak-anak biasanya juga agak malu-malu gitu menceritakan ini, tentang hal ini. Memang harus sering-sering bicara tentang ini kepada anak yang sudah jelang balik ini. Nah, mimpi basah itu kamu mimpi ketemu dengan, kalau laki-laki ya orang yang perempuan. Nah, kamu suka, kemudian ketika bangun dari titik keluar cairan putih kental ya gitu ya, misalnya menjelaskan seperti itu. Ya, yang perempuan juga sama. Perempuan sama ya Bu, ikhtilam itu ketika mimpi kemudian keluar cairan, nah itu juga sama, posisinya sama seperti laki-laki, walaupun belum haid tapi sudah dihukumi balik dia. Kalau anak perempuan sudah ikhtilam, mimpi basah. Ya, mimpi basah itu ya. Mimpi basah bertemu dengan laki-laki, kemudian suka di dalam mimpi itu ya. Kemudian bangunnya keluar cairan dari vaginanya. Nah, itu mimpi ikhtilam, artinya sudah tanda balik, itu sudah dapat tanda baliknya. Tidak perlu nunggu haid. Nah, itu juga harus kita sampaikan kepada anak kita agar paham. Jangan-jangan sudah mimpi ini tapi belum haid, dia pikir balik itu haid. Jadi kewajiban-kewajibannya dia belum jalankan dengan serius ini karena merasa belum balik. Nah, jangan sampai seperti itu. Terus ya Bu ya, kita ulang-ulang terus ke anak-anak, ini udah mimpi belum? Khawatirnya sudah mimpi, kita sebagai orang tua kecolongan ini, kurang concern, kurang perhatian kita untuk anak ini, mengawal anak ini untuk melaksanakan kewajibannya, jadi kurang, agak longgar gitu ya. Ini perlu juga kita sebagai orang tua. Karena kalau sudah mukhalaf, sudah balik, kita harus lebih strength ya, lebih kuat lagi untuk mengawal, menekan atau mengarahkan anak ini agar bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, dengan benar, ya, karena catatan amal pahala dan dosanya sudah mulai. Itu ya Bu ya, saya pribadi dalam posisi ini juga, ini karena anak saya yang terakhir ini yang baru kelas 6 SD, kalau saya tanya dia bilangnya belum terus, tapi sambil senyum-senyum ini ngerti nggak ini anak gitu ya, anak laki-laki. Malu-malu ya. Iya betul, ketika ditanya itu, tapi harus terus diingyang-nyangkan terus telinganya, tanda balik itu nanti mimpi ketemu, kalau ketemu orang, kemudian ketika bangun keluar cairan putih begitu ya. Itu terus didengungkan, diingyangkan di telinganya agar oh iya, ingat gitu. Oh, kata mama dulu seperti ini. Oh, berarti saya udah dapat nih mimpi ikhtilam, mimpi basah. Ah, dia harus kewajibannya sudah mulai nih waktu itu ya, mulai saat itu. Ya begitu ya Bu, udah menjawab belum ini maksudnya? Iya. Iya baik, ada yang lain? Ya baik, kalau nggak ada saya lanjut. Nah, tamam khamsa asrota ini, sempurna umur 15 tahun ini, menghitungnya tahun Hijriah Bu. Tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Hati-hati juga ini, tahun Hijriah. Kenapa? Tahun Hijriah itu usianya lebih pendek, sekitar 10 hari. Lebih pendek dibandingkan tahun Masehi. Jadi kalau misalnya lahir tahun 2000 ya, lahir tahun 2000 ini anak kita. Kemudian Desember tahun 2015 ini genap 15 tahun menurut tahun Masehi, 15 tahun menurut tahun Masehi. Genap nih baru 15 tahun, tamam, genap, sempurna 15 tahun.
Tapi kalau kita hitung dengan tahun Hijriah, 2000 sampai 2015 Desember akhir ini sudah 15 tahun lebih. Lebih berapa bulan ini? Lebih 10 hari kali 15 kan 150 hari ya. 150 hari dibagi 30, 5 bulan. 15 tahun lebih 5 bulan, Bu. Kalau umur tahun Hijriah. Ini hati-hati ya, Bu ya, kita ngitungnya dari tahun Hijriah. Jadi kalau lahir tahun 2000, kemudian tahun 2015, benar, tamam, sempurna menurut hitungan tahun Masehi. Tapi kalau tahun Hijriah dia sudah lebih, sudah 15 tahun lebih 5 bulan. Waduh, kita kecolongan 5 bulan ini. Kita tidak concern yang 5 bulan ke belakang. Berarti anak kita sudah baliknya itu sudah dari 5 bulan yang lalu. Sudah dengan hitungan tahun Hijriah. Ya, baik, paham sampai sini, Bu? Afwan Ustadz, mau bertanya, saya kan dulu nggak ngerti ya masalah ini bahwa balik itu ditandai dengan, ya maksudnya ke anak nggak nanya udah mimpi basah atau belum, tapi kita ajarkan ke anak misalnya belajar sholat dari kecil gitu gimana? Iya, iya. Kalau kita ajarkan sholat dari kecil, terus ya sampai misalnya usia 20 tahun, dia sholat alhamdulillah karena kita yang ajari. Tapi Bu, ketika mimpi basah itu kan dia wajib mandi. Dia belum suci itu. Ketika mimpi basah itu dia dalam keadaan hadas. Untuk suci dia harus mandi besar dulu. Baru kemudian ibadah-ibadah yang lain itu sah bisa diterima. Nah ini pentingnya di sini. Ditandai dengan mandi besar. Tuh. Balik itu. Kalau dia terus itu nggak tahu mimpi basah atau belum gitu. Ternyata sudah, tapi dia tidak mandi besar. Nah, setelah mimpi basah, hari mimpi basah itu kan dalam keadaan hadas yang belum selesai itu. Hadasnya belum terangkat. Oh, jadi selamanya begitu, Ustadz? Atau misalnya kan kalau Jumat suruh mandi gitu, nah gimana kalau kayak gitu? Udah tutup nggak yang hadasnya yang waktu mandi, waktu mimpi itu? Ya, insya Allah sudah tertutup ya, mandi besar. Tapi niatnya bukan mandi besar untuk Jumat ya, karena mandi besar ini harus ada niat khusus. Dia mandi besarnya itu untuk mengangkat hadas, mengangkat ihtilam itu mimpi basah, kemudian mengangkat nifas, mengangkat itu kan macam-macam ya Bu. Niat mandi besar harus khusus, harus ada niat khusus. Nah, katakan kepada anak itu mengangkat hadas apa saja misalnya, atau mimpi basah atau apa harus jelas itu niatnya di mandi besar itu. Jadi gimana tuh kita ke anak harus mengingatkan lagi niat mandi besar aja pas sekarang kita tahu itu gimana? Iya, boleh ya begitu. Niatkan mengangkat hadas ihtilam dari mimpi basah. Gitu, walaupun Bu. udah 18 tahun anaknya. Iya, enggak apa-apa. Ya khawatirnya memang dari mimpi basah itu dia tidak pernah mandi besar atau berniat mengangkat hadas dari ihtilam. Khawatirnya begitu ya. Berarti kita harus menanyakan ya Ustadz ya ke anak udah mimpi besar atau belum ya? Mimpi basah. Mimpi basah ya, astagfirullah, mimpi basah. Iya, itu penting ya. Ya sekarang saya ada cucu ya usia 11 tahun, berarti kita harus menanyakan itu ya Ustadz ya? Ya, diberi pengertian dulu, baru ditanyakan. Mimpi itu seperti itu, nanti tanda balik. Artinya berpindah nih dari remaja menjadi dewasa. Itu tandanya mimpi basah. Nanti bertemu dengan perempuan ya, dalam keadaan senang, misalnya. Kemudian ketika bangun, keluar cairan dari titik, warnanya putih, kental. Nah, itu tandanya bahwa kamu sudah balik, sudah dewasa. Nah, tanda ditandai dengan mandi besar. Nah, itu hadas, punya hadas, harus mandi besar. Mandi besar mengangkat hadas dari ihtilam tadi mimpi basah. Nah, mulai saat itu sudah kewajiban-kewajiban kamu sudah dapat terbebani dengan kewajiban itu ya, kewajiban udah dibebani hukum-hukum syariat. Harus lebih berhati-hati, jangan sampai telat sholat, jangan sampai
tidak puasa dan lain-lain ya Bu, seperti itu. Harus dekat kita Bu dengan anak itu. Iya, Jangan sampai ngobrol masalah ini itu dia jadi tabu menjauh ya, karena gara-gara kita kurang akrab dengan anak, kurang dekat gitu. iya. Ustadz, kalau dengan anak perempuan gimana? Misalnya apa hanya ditandai dengan head aja kita ngasih tahu mandi besarnya? Enggak Bu, sama ya. Posisinya ihtilam itu bisa untuk laki-laki dan perempuan, mimpi basah itu. Oh, tetap harus ditanyakan juga ya sama anak Iya. perempuan juga. Ya, ihtilam mimpi indah ya, kalau ke anak perempuan mimpi indah dengan laki-laki. Dan kemudian keluar cairan dari vagina ya. Iya. Ihtilam. Ya Ustadz, syukuran ilmunya, Masya Allah, baru tahu ini. Iya. Ada Abi, lagi Bu? Ya, ini kan anak kita udah haid nih, Bi, misalnya, tapi ada mimpi basah juga kan, misalnya anak perempuan misalnya ketemu mimpi dalam itu berarti mandi sama dengan mandi haid ya. Ini kan udah dewasa, udah balik gitu. Sudah head. Nah, tapi dalam perjalanan hidupnya kan ada juga mimpi basah kan itu misalnya Betul. ya ketemu lagi langsung keluar lendir di vaginanya, laki-laki juga gitu kan. Ya berarti kan dia udah tetap mandi besar, wajib mandi besar. Iya, tetap sama seperti laki-laki. Laki-laki mimpi basah pertama itu tanda balik ya. Dan Kemudian berlanjut dalam kan perjalanannya kadang-kadang mimpi. misalnya, Ya. dalam Ya, berarti kan perjalanannya anak laki-laki mimpi basah lagi ya. Sebulan berikutnya mimpi basah lagi. Itu bukan tanda balik, itu mimpi basah akan dapat hadas ya, dapat rezeki. Ya, harus mandi, Itu berarti mandi besar. juga. Mengangkat hadas Perempuan, dari ihtilam. kalau perempuan kejadian seperti itu juga mandi besar. Betul, sama kalau dia keluar cairan sama seperti posisi laki-laki keluar sperma ya, keluar dari vagina itu cairan. Tapi kalau anak perempuan mimpi tidak keluar cairan, anak laki-laki juga mimpi tidak keluar cairan, tidak sampai keluar sperma, tidak wajib mandi walaupun mimpi ya. Ukurannya dari keluar tidaknya ini ya cairan ya, sperma dari kemaluan. Terima kasih, Bi. Ya, sama. Ada lagi Bu? Afwan Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi. Silakan. Ya, silakan. Jadi kan anak yang kedua tuh adiknya itu kan umur 6 tahun lebih ya, mau 7 tahun. Kan katanya kalau 7 tahun tuh harus dilatih belajar sholat gitu kan. Cuman kebetulan anak saya tuh kan emang belum bisa bicara gitu, autis gitu ya Pak Ustadz. Iya. Itu gimana ya saya cara mengingatkannya, tapi kan anaknya belum bisa membedakan kanan kiri gitu. Apa berdosa gitu saya sebagai orang tua. Baik. Terima kasih ya Bu ya. Untuk anak yang autis, mohon maaf ya, nanti terkena di bab mukhalaf. Tanda mukhalaf itu akalnya sempurna. Jadi kalau yang mohon maaf yang autis atau yang orang katakan idiot ya, mohon maaf ini. Mohon maaf. Anak saya juga punya berkebutuhan khusus yang terakhir ya, yang khusus. Ini dia akalnya tidak sempurna ya, akalnya tidak sempurna. Dia masih belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan umum dia. Jadi dia belum mukhalaf. Ya, akalnya belum sempurna. Walaupun secara usia dia sudah lebih dari 15 tahun misalnya ya. Bi, kalau perempuan mau nanya Bi, tadi tanda harus mandi besar kan tadi keluar lendir. Kan kalau mazi dengan itu kan kalau mazi untuk laki-laki ya. Kalau perempuan lendirnya luar biasa. Kan ada juga yang kadang-kadang atau apa kan ada lendir juga gitu. Tanda-tanda lendir perempuan gimana? Mazi itu pelicin ya, cairan pelicin untuk perempuan, laki-laki atau kalau perempuan ya itu udah. Kalau keluar mazi itu perempuan keluar mazi ada juga kan? Ya. Tapi kalau misalnya si anak perempuan mimpi dengan laki-laki dan keluar mazi itu mandi keluar lendir tapi perempuan mazi kan itu? Kalau mazi bukan cairan itu ya, cairan. Kalau laki-laki kan ada mazi, itu pelicin ya, mazi itu pendahuluan itu keluar pelicin. Kemudian keluar mani. Kalau hanya mazi aja, dia wajib wudu ini anak, tapi tidak wajib mandi besar. Enggak, kalau kata mimpi basah tadi yang untuk perempuan.
kan keluar Mm-mm. lendir. Mm-mm. Lendirnya kayak mana bedain dengan lendir atau ke lendir awal atau lendir itu atau setiap lendir yang keluar ke anak-anak perempuan mimpi keluar lendir, setiap lendir yang keluar itu harus wajib mandi. Iya, untuk amannya begitu saja ya Bu ya. Membedakannya nanti susah. Ini masih atau lendir? Iya, Untuk susah kan amannya kalau nanti laki-laki gitu. kan jelas. Keluar Jelas majinya kalau kan laki-laki. beda warnanya kan nanti dengan spermanya. Tapi kalau perempuan kan Mm-mm. susah bedainnya. Iya, betul. Untuk amannya kalau perempuan mandi besar saja ya. Ustadz, Mandi besar. mungkin tentang pertanyaan Ibu tadi yang saya tangkap, kami perempuan ini sering itu ada flek gitu ya, tidak ada berhubungan dengan seksual, jadi flek itu ada gitu kan. Jadi dan terkadang efek kesehatan atau sejenis keputihan itu gak mirip-mirip begitu gitu kan. Jadi apakah itu masuk kategori hadas juga gitu? Itu mungkin yang Ibu tuh maksud gitu. Itu yang saya tangkap. Oh iya, kalau flek keputihan tidak Bu, tidak masuk ke bahasan ini. Itu masuk Ya. bahasan penyakit ya, penyakit. Jadi artinya yang seperti disertai itu. syahwat lah berarti ya yang Mm-mm. tadi itu. Betul. Kalau flek itu nggak masuk bahasan ini, ya disucikan aja, Ya dibersihkan kan aja, berarti biar tidak wajib pembatal mandi. wudhu berarti kan. Mm-mm. Itu mungkin yang dirisaukan Ibu tadi, apakah kami setiap keluar cairan seperti itu harus mandi. Kadang-kadang apalagi yang sudah berumur ini berkepanjangan begitu kan. Iya. Nah kalau keluar itu berarti batal wudhu ya Bu ya, wudhu Ya lagi. batal wudhu iya gitu. Tapi kan tidak berupa hadas lah berarti itu ya. Nggak mandi besar betul. maksudnya Bu ya. Ya, betul. Karena ketika Ustaz bilang tadi setiap keluar cairan kami mandi, terkadang ini rasanya tidak ada hubungan dengan syahwat atau apa, tetapi kadang-kadang itu ketika stres wanita seperti itu, ketika kelelahan wanita seperti itu kami sangat sensitif itu bagian itu gitu. Berarti kan itu nggak dianggap hadas ya Ustaz ya? Tidak, ya tidak. Beruduk aja. Ya. Berarti beruduk aja ya biar. Ya, tapi dibersihkan juga ya Bu ya. Iya, itu. Itu mungkin yang kami takutkan kalau Mama Siti itu mandi terus, itu kami mandi aja terus pakai mandi. Keluar-keluar kami di kamar mandi. Enggak, itu bukan hadas yang diperlukan. Tapi kalau misalnya Bi, ya. Namanya satu lagi Bi, misalnya kita enggak sampai berhubungan suami istri, tapi kita ditumbuhi keluar ada lendir itu namanya mazia Bi. Iya kalau sudah keluar ya. Harus mandi. Oh, pas berjumpa. Sampai berhubungan suami istri, tetapi kitanya cumbu rayu apa-apa, jadi tapi keluar timbul syahwat, tapi keluar lendir, tapi nggak berhubungan sama istri. Itu mandi, Bi? Kalau keluar, iya mandi. Bukan beruduk aja ya? Iya. Kalau ukuran misalnya nggak keluar, tapi sudah posisi masuk misalnya ya. Kemaluan sudah masuk, walaupun belum keluar, ya. Mandi juga itu, mandi juga. Oh iya. Nah, ini kan dalam bertumbuh rayu aja, tapi nggak jadi berumur-umur, tapi lendirnya keluar dari vagina. Iya. Wajib mandi besar. Udah mandi itu ya. Ya begitu ya. Mohon maaf ya Bu ya, ini bahasan fikih seperti ini ya. Mohon maaf banget nih. Ini kok bahasanya tabu ya, karena ini bahasan fikih. Iya. Pikir itu memang buka-bukaannya. Mau bertanya lagi. Iya, Bu, silakan. Kalau misalkan kita lagi sholat, tiba-tiba pas udah selesai sholat tuh muncul keputihan tuh bagaimana? Sholatnya sah apa mesti diulang lagi gitu? Kita wudhu lagi, ulang lagi munculnya apa kerasa, Bu, munculnya kerasa, netesnya kerasa. Munculnya, cuman kalau lagi satu berapa rakaat tuh nggak enak gitu, kayak ada yang keluar gitu, Pak Ustadz. Kayak gitu. Tapi dilanjutkan gitu. Ya baik, dilanjut ya, Setelah sholat periksa. Kalau benar keluar, berarti membatalkan wudhu, Bu. Kalau wudhu batal, sholatnya batal juga. Oh, jadi harus diulang ya? Iya, betul. Jadi kalau ada yang keluar sesuatu dari lubang depan atau lubang belakang, baik itu cairan atau padat, ya wudhu itu ya. Wudhu, itu membatalkan wudhu. Wudhu lagi maksudnya. Kalau sholat berarti ya diulang. Dan satu lagi Pak Ustadz, tadi kayak Ibu tadi kan kalau kita bercumbu dengan suami ya, maksudnya tapi maksudnya maaf ya ini cuman kemaluan wanita sama suami istri itu menyatu tapi nggak dimasukin gitu Pak Ustadz, cuman
apa sih bersentuhan aja gitu, gimana tuh Ustaz? Ya, baik, bersentuhan ya. Ukurannya itu ada kasafah. Kasafah itu helm ya. Kepala helm kalau dari laki-laki. Nah, kalau itu sudah masuk, nah itu sudah wajib mandi. Kalau masih di luar itu kepala baru nempel, belum wajib mandi. Nah, dilihat kepalanya. Mohon maaf ini. Ya, begini adanya ya, fikih ya begini ya. Ada ya kalau mohon maaf kalau kelamin laki-laki ada kepala helmnya itu ya. Nah, itu ukurannya di situ. Kalau kepalanya udah masuk, udah wajib mandi. Kalau masih nempel aja ini kepalanya, helmnya baru nempel. Belum wajib mandi. Tapi kalau seperti tadi, Ibu tadi, belum apa-apa baru udah keluar, ya mandi juga. Mandi, Bu, ya. Belum baru tumbuh udah keluar nih, mandi ya. Heeh. Tapi Mohon ini maaf, sudah ya. mungkin Ibu tadi yang mungkin ya yang dimaksud keluar itu mungkin yang hanya sedikit kayak apa ya, karena ada timbul keinginan itu sehingga keluar sedikit, bukan seperti apa namanya kalau kita apa kalau hubungan suami istri ada namanya klimaks, kayak itu mungkin bukan yang seperti itu, Ustaz. Oh ya, kalau bukan yakin ya Bu ya, yakin bukan karena cairan klimaks ya, itu wajibnya wudhu aja, nggak mandi. Tapi kalau yakin ya, tapi kalau ini udah cairan klimaks atau hanya cairan pemanasan misalnya ya, ya kalau ragu sebaiknya mandi ya. Tapi kalau yakin ini mah cairan pemanasan, cairan pelicin bukan cairan klimaks, ya yakin ya, ya wudhu itu tidak wajib mandi. Kemudian Ustaz, mohon tanya lagi. Nah, Biasanya setelah berhubungan itu setelah mandi besar sudah dibersihkan, tapi setelah itu tuh masih ada sisa-sisa yang keluar, Ustaz. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Sisa keluarnya tidak dengan syahwat ya. Tidak, Ustaz. Jadi seakan apa ya, masih ada sisa di dalam, terus dia keluar sendiri seperti kita apa itu keputihan sedikit, tapi terus kadang sampai 3 hari, Ustaz. Ya, baik ya. Kalau keluarnya tidak dengan syahwat, berarti itu tidak wajib mandi. Wudhu saja wajibnya. Tapi sering, Ustaz. Jadi hampir apa ya, seperti orang keputihan gitu. Kalau keputihan kan nggak semua keadaan, jadi kadang kala saja ya. Tapi kalau berhubungan kan bisa jadi kalau misalnya ini bahkan misalnya seminggu sekali, mohon maaf Ustaz ya. Misalnya 3 hari itu kan sudah lumayan sering Ustaz mengganggu ibadah sholat. Ketika sholat sudah ini keluar lagi gitu. Iya, baik ya. Tapi insya Allah ya Bu ya, kita fokusnya pada kriteria yang membatalkan wudhu itu keluar sesuatu dari lubang depan dan lubang belakangnya. Pegang ini dulu ya, kriteria yang salah satu kriteria yang membatalkan wudhu. Baik keluar angin, atau keluar cairan, atau keluar suatu benda padat dari lubang depan atau belakang. Nah, tapi ini sering, ya kalau sering ditakdirkan sering seperti itu bisa jadi Allah sedang berikan kesempatan ibu untuk lebih banyak berwudu, itu kan luar biasa kan. Banyak berwudu ya, bentar lagi wudu. Bisa jadi Allah akan mengangkat pahala lewat banyak wudu ya. Allah angkat ini derajat ibu dengan banyak wudu. Sisi lain penyakit itu seperti itu Bu. Seperti orang yang sakit, mohon maaf ya, diabetes. Diabetes itu kadang kalau malam, kalau lagi gulanya tinggi itu, semalam bisa ke kamar mandi 3 atau 4 kali. Bisa jadi Allah sedang menyapa itu, agar banyak ke kamar mandi, kemudian wudhu malam-malam, dan kemudian bangun sholat. Itu dari situ. Jangan memahami penyakit itu semuanya buruk. Tidak ya. Kalau kita sudah menjaga diri, ternyata datang juga penyakit itu. Bisa jadi ada rahasia Allah di balik penyakit itu. Mungkin selama ini kita malas bangun malam. Akhirnya Allah paksa dengan keluar pipis itu berkali-kali dalam satu malam. Akhirnya harus ke kamar mandi. Kamar mandi kemudian wudhu, bisa sholat. Itu akhirnya derajatnya naik gara-gara penyakit itu ya. Yang tadinya nggak pernah sholat malam, jadi sholat malam. Ya cara Allah macam-macam ya Bu ya. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, ya kalau
misalnya masih bisa diobati, cari ikhtiar obatnya. Tapi kalau tidak, ya jangan sampai berat ketika harus wudhu lagi. Karena tadi ya bisa jadi karena Allah hendak mengangkat derajat kita melalui banyak berwudhu, begitu. Ya, begitu ya Bu ya. Lanjutannya ya Ustaz. Jadi ketika safar atau ketika ada acara di luar yang sampai melewati waktu sholat gitu, ketika mau sholat kan agak repot ya Ustaz ya. Itu solusinya gimana Ustaz? Apa harus ganti sedia dalaman berapa gitu ketika safar Ustaz? Iya baik. Kalau sudah diyakini memang sering begitu, ketika safar, ya lebih amannya bawa apa ya Bu? Pampers yang dia nggak sampai ke celana dalam sehingga nanti itu buang aja itunya, pakai yang baru lagi. Ketika keluar itunya buang ya. Apa? Bukan ventilator kayak Ya pampers ventilator. atau apa namanya? Ventilator. Iya. Yang biasa dipakai ketika haid itu ya. Apa Itu cetek ya. Ya seperti itulah. Jadi nanti nggak sampai membuat najis ini celana dalamnya ya, buang itunya saja ketika keluar. Ya, kan nanti sholat kan lebih ringan seperti itu, nggak perlu bawa daleman banyak atau ganti daleman. Gitu ya Bu, gimana? Ada yang masih ganjal? Iya Ustaz. Cuma ya memang terasa berat tapi bismillah. Iya, memang kalau sudah diuji dengan seperti itu, memang berat secara manusiawi berat, tapi kita mesti husnudzon dengan takdir Allah ya. Tapi tetap ikhtiar. Kalau misalnya bisa diobati, ya diupayakan diobati supaya tidak seperti itu. Kalau itu ternyata tidak normal ya, keluar dari normal keadaan normal. Tapi kalau ternyata seperti itu terus sudah ikhtiar diobati juga masih, kita husnudzon sama Allah. Allah ini sedang menginginkan saya sering wudhu, begitu aja. Karena berapa banyak orang yang diangkat Allah derajatnya tinggi itu gara dari wudhu aja ya, seperti Bilal bin Rabah itu. Wudhu, bentar-bentar wudhu, bentar-bentar wudhu. Gitu. Ya, gitu, Ustaz, ya. Mau bertanya juga. Ya, ini silakan. seputar wudhu ini tadi, menyimpang mungkin ya, masalah berwudhu tadi. Kan ada sunnah kita berwudhu sebelum tidur kan gitu ya Ustaz. Iya. Nah, ketika kita pasangan suami istri ini kan, apakah tidak percuma artinya kita berwudhu, sesudah berwudhu kita kan nanti tidur bersama suami kan, kalau kita menganggap paham yang membatalkan wudhu bersentuhan gitu kan, ini kita sudah berwudhu terus tidur bersama suami. Jadi kan batal langsung lah wudhu kita tadi. Jadi apa itu tidak masih ada artinya wudhu kita tadi atau gimana kita? Ya masih Bu, masih ya. Kita sudah sebelum tidur wudhu perkara nanti disentuh, disenggol di ini colek suami ya enggak apa-apa ya. Wudhunya ibadah, nanti disenggol suami, dipegang suami jadi ibadah juga ya, ibadah berturut-turut gitu. Jangan berat. Berarti tetap ada arti wudhunya walaupun sesaat kan berarti ya? Iya. Tapi kalau Ibu pengen itu ya, ingin wudhunya tidak batal ketika bersentuh dengan suami, pakai cara wudhu Imam Malik. Ya, pakai cara Imam Malik, mazhab Imam Malik. Bagaimana caranya? Wudhunya sama seperti mazhab Syafi'i, tapi bedanya mengusap kepalanya itu semua ya, semua diusap. Sekali kan? Mazhab Malik itu semua diusap. Kalau mazhab Malik kan bagian depan aja boleh ya, mazhab Syafi'i itu mengusap kepala sedikit aja boleh. Ya, saya menganggap yang seluruhnya itu menyapu seluruhnya sekali, itu yang saya itu pahami. Terus yang kedua, tidak cukup mengalirkan air kalau mazhab Maliki itu. Kalau mazhab Syafi'i kan mengalirkan air ya, seanggota wudhu dialiri air, dibasuh. Tapi kalau mazhab Malik dibasuh sambil digosok-gosok ya, digosok dengan tangan. Ya. Jika membasuh muka juga digosok-gosok, tidak sekedar mengalirkan air. Itu mazhab Malik. Kalau kita wudhu dengan cara Imam Malik, mazhab Malik, nanti bersentuh dengan suami tidak batal wudhu. Ya, silakan. Batal ya, begitu. Syukran Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang wudhu juga. Kalau lagi haid itu jadi wudhunya gimana Ustaz? Apa perlu kita berwudhu terus? Haid. Sebentar, haid. Kalau sedang haid,
Apa perlu kita wudhu terus juga seperti kayak biasanya gitu Ustadz? Oh, tidak. Bu. Kalau head tidak wudhu. Head itu kan dilarang beribadah. Oh gitu ya Ustadz. Jadi nggak perlu wudhu ya Ustadz ya? Tidak perlu, iya. Tidak perlu. Ya, syukur Ustadz. Iya. Aku Ustadz mau bertanya lagi. Tadi masa seputar wudhu itu kan diusap ya. Kalau saya kan diusapnya keseluruhan gitu kan. Kalau laki-laki mungkin dibalik lagi ya ke depan. Terus jari telunjuk tangan itu dia ke ini kan ke telinga gitu. Itu manhajnya apa ya Pak Ustadz? Kalau saya pakai itu juga. Itu mazhab Maliki seperti itu, artinya dibasuh semua. Cara basuhnya ada yang dari depan, ada yang dari belakang, ada yang dari depan terus balik ke depan. Nah, itu sama, itu teknis saja Ibu ya. Tapi intinya membasuh seluruh kepala, mengusap seluruh kepala kalau mazhab Maliki. Oh, jadi kalau bisa bersentuhan, misal membangunkan suami bangun gitu kesentuh kulit itu jadi nggak batal gitu? Ya, kalau wudhu itu begitu tertidur kan hilang kesadaran kan sudah batal juga kalau tidurnya di kasur ya. Oh bukan. Misalnya saya wudhu nih, subuhnya udah wudhu, terus tiba-tiba bangunin suami gitu, tapi tersentuh kulit gitu, nggak sengaja. Oh, membangunkan suami. Ya, kalau ibu wudhunya dengan cara Imam Malik, tidak batal. Oh, tidak batal. Tadi kan jadi udah yang, ya bedanya ya. Cara yang menyapu tadi yang Imam Malik gitu ya, Ustaz. Maaf, seluruh kepala ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, emang seperti apa itu Pak Ustadz mengusapnya? Mengusap kepalanya sebagian aja boleh. Sebagian yang rambut, sebagian atas, sebagian dahi sedikit aja udah terpenuhi ya rukunnya kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki harus semua, kepala harus diusap. Tapi maksudnya untuk gerakan yang lain tuh tiga kanan dulu baru kiri gitu maksudnya, sama aja? Tiga. Kalau mengusap itu rukunnya sekali. Kalau 3 kali itu sunnah. Oh begitu, iya. Rukunnya mengusap itu 1 kali sudah terpenuhi rukun. Kalau 3 kali itu sunnah, kita dapat pahala sunnah 3 kali kan. Ada lagi? Ustadz, kalau Syafi'i kalau siap berwudhu, tadi, apakah kita bisa hanya mengambil salah satu aja? Bu Susi dulu ya, Bu Susi dulu silakan. Nah, Ustadz, terkait mazhab tadi kan ada Maliki, ada Syafi'i. Apakah kita apakah kita boleh mengambil hanya maksudnya satu aja, seperti wudhunya kita ambil Maliki gitu, terus ini yang lainnya ke Syafi'i gitu gimana? Boleh. Boleh, nggak masalah. Boleh. Dalam prakteknya kita nggak bisa 100% mengambil mazhab Syafi'i. Dalam prakteknya nggak bisa. Kalau Ibu mengambil mazhab Syafi'i, Ibu wajib bersadar. Bersadar. Karena Imam Syafi'i mewajibkan kaum muslimah bersadar. Tapi prakteknya kan kita lebih sering pakai jilbab saja ya, tidak bersadar. Nah, itu kalau tidak bersadar, itu udah bukan mazhab Syafi'i. Nah, kita udah lintas mazhab. Boleh, Bu. Oh, boleh. Nah, kalau kita memakai mazhab wudhu dengan cara mazhab Maliki, nanti yang membatalkan wudhu ya pakai mazhab Maliki. Kalau tertentu suami istri itu mazhab Maliki tidak batal, tapi wudhunya juga harus dengan cara wudhu Imam Malik begitu ya. Jadi mungkin saya dikit Ustaz. Jadi boleh misal kita berwudhunya cara Maliki, nanti pas ngangkat tangan takbiratul ihramnya cara Syafi'i boleh ya? Boleh, ini masalah wudhu saja, masalah sholat. Jadi satu-satu konteks gitu ya? Iya, betul. Afwan Ustaz mau bertanya lagi sekali lagi. Tadi kan katanya kalau berbicara itu manhajnya Imam Syafi'i ya kan? Kan saya juga baru awam gitu, nggak ngerti, baru juga berhijrah, jadi saya tuh nggak ngerti, tanya sama teman, kamu ikut manhaj apa gitu. Jadi manhaj itu harus satu ini aja, katanya jangan pindah-pindah bermanhaj gitu. Jadi saya bingung manhaj itu apa gitu. Pokoknya saya ya begitu bercadar, terus kayak dakwah gitu kan, misalnya kalau misalnya sholat gitu kayak wudhu, cara wudhu, tapi manhajnya berbeda, itu kayak takbiratul tuh berbeda dengan Imam Syafi'i, katanya harus pakai apa niatnya ya gitu ya, biar ini ya kayak usoli gitu kan maksudnya Pak Ustadz. Iya. Sebentar. Kalau saya enggak gitu. Itu gimana ya? Mazhab, Bu, mohon maaf. Mazhab dengan manhaj beda ya. Mazhab itu kita mengambil hukum, kita tempat pergi, kita mengambil hukum ya.
Tapi kalau manhaj itu metode. Mansab dakwah misalnya metode atau cara dakwah. Manhaj itu cara ya, metode. Tapi kalau mazhab itu kita tempat pergi kita mengambil hukum. Ke siapa? Ke Maliki, Hambali atau Syafi'i gitu, itu mazhab. Mazhab ya. Kalau mazhab Syafi'i, usoli. Ya, usoli itu ini Bu, usoli itu boleh diucapkan, boleh juga tidak. Ya, usoli itu di luar sholat. Usoli itu. Ya, usoli sunatan, usoli ya, niat sholat itu ya, sholat wajib atau sholat sunnah. Ya. Sebentar, mohon maaf.